Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahi al-matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini, bulan Zulqa'dah ini, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa. Takut. Kita yang paling takut adalah takut kepada Allah. Karena takutnya kita itu kepada Allah, kita kerjakanlah perintah Allah dan kita meninggalkan seluruh apapun yang Allah larang. Bersyukur kita alhamdulillahirabbil alamin sampai ini hari, detik ini Allah masih memberi nikmat. Allah masih berikan kesehatan. Banyak orang yang sakit terbaring di rumah sakit atau di rumahnya sendiri. Ada yang sampai tahunan. Allah masih berikan kita nikmat makan. Ada yang hilang selera makannya, tidak terasa lagi rasa buah nikmat. Air putih saja kadang rasanya pahit. Allah masih berikan kita penglihatan. Allah berikan kita akal. Ada orang yang sakit jiwa gara-gara banyak pikiran. Kita alhamdulillah sehat masih jiwa kita. Dan yang paling utama, Allah masih beri roh di badan kita masing-masing, tak terkecuali saya ataupun jemaah. Karena itu kita masih hidup. Salawat beriringkan salam, marilah kita kirim kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini, juga keluarga kita yang beriman, mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pernah Rasul bertanya kepada sahabatnya, dan seringkali memang ketika Rasulullah itu bertanya supaya memancing perhatian yang penuh agar sahabat itu mengerti ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal ghibah?
Tahukah kalian apa itu hibah? Kata Rasul. Namun kebiasaan sahabat menjawab seperti ini. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Biasanya sahabat selalu menjawab begitu. Mereka berkata, atau sahabat-sahabat itu berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu, a'lam, lebih mengetahui. Qala, lalu Rasul menjawab atau bersabda, zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu mengatakan saudaramu tentang apa yang ia tidak sukai, alias kamu menceritakan aib saudaramu itu. Qila, maka dikatakan, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kayak mana, bagaimana kalau yang saya katakan itu memang terjadi ada pada saudara saya itu? Qala, maka Rasul bersabda, in kana fihi ma taqul, kalaulah yang kamu katakan itu betul, faqad ibtabatahu, maka kamu sedang bergibah atau menggibahkannya. Wa illam yakun, kalaulah yang dikatakan itu enggak ada, faktanya salah, faqad bahattahu, maka engkau telah membuat dusta terhadap dirinya, alias memfitnahnya. Ini hadis diriwayatkan Muslim, berbicara tentang masalah seputar pekat penyakit masyarakat yang masih beredar. Kadang bukan hanya terkenal kaum Hawa saja, tapi kita yang laki-laki, kaum Adam juga sama, masih suka menceritakan orang, baik di masjid, baik di kedai, baik di tempat kerja, ataupun dimanapun, atau di media sosial. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 juga disinggung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan daripada mengira-ngira. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya yang mengira-ngira itu, yang pikiran kita saja itu, yang belum tentu kenyataannya itu, yang tidak kenal ilmunya itu kebanyakannya itu adalah salah atau ismun, mengandung kadar dosa. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu bergibah atau membuka aib orang, sebagian kamu atas sebagian lain. Ayuhibbu ahadukum, ini dia yang harus kita perhatikan. Ayuhibbu ahadukum, apakah mau salah seorang di antara kamu ayyakula, makan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, yang mana daging saudaranya itu sudah mati, atau orang yang bangkai, atau orang yang sudah mayat. Mau kita makan orang yang sudah mayat? Fakarihtumu, pastilah kamu tidak mau. Wattaqullah, oleh karena itu takutlah kepada Allah. Maksudnya sebelum kita mau menceritakan aib orang lain, takut kita pada Allah. Kemudian lebih baik kita diam jadinya, atau menghindar dari kumpulan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini kalau Allah ini tidak ada tandingannya untuk menyayangi siapapun. Oleh karena itu, pada waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril, lalu nampaklah oleh Nabi Muhammad itu ada orang yang kerjanya salah satunya adalah mencakar mukanya dengan kuku dari tembaga. Nggak main-main, bukan kuku kayak kita ini. Kuku kita ini kalau kita cakar muka kita sendiri pasti berdarah juga. Ini kukunya dari tembaga.
dicakar mukanya, hancur mukanya, berdarah, jelek, kembali lagi normal. Lalu dicakar lagi, kembali lagi normal. Lalu dicakar, itu saja pekerjaan orang itu. Lalu ditanyalah oleh Nabi Muhammad, apa maksud orang ini wahai Jibril? Kerjanya kok itu saja, nggak ada kerja lain. Lalu kata Jibril, inilah orang yang memakan daging manusia. Dijawablah sama surat Al-Hujurat tadi, ayat 12 tadi, orang yang memakan bangkai manusia yang mati itu adalah ibarat orang yang menggibah aib saudaranya sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Semakin kencang kita menggibah suami kita, istri kita, anak kita, jemaah kita, tetangga kita, itu kadang orang yang cerdas meneliti, ini orangnya nggak benar nih, masa kerabatnya sendiri diburuk-burukkannya. Terpercik muka sendiri. Rencana kita mau burukkan orang yang teliti menengok, wah ini dia yang buruk kayaknya nih. Jangan-jangan dia ini memang sifatnya dari hatinya buruk ini. Ini yang harus hati-hati kita untuk bersifat dalam kehidupan bermasyarakat. Niat kita mau memburukkan orang, ketahuan kita pula yang jadi buruk jadinya. Terpercik muka sendiri. Ada beberapa hal yang dibolehkan sebetulnya di dalam bergibah ini atau menceritakan keburukan orang lain. Pertama, orang yang teraniaya lalu dia mengadukan kezalimannya kepada penguasa atau hakim. Istri misalnya udah sering kena pukul sama suaminya, lalu dia mengadu ke hakim. Ini bagus juga nih. Kalau enggak dia kena terus, azab juga dia. Minta gugat cerai dia, itu tidak apa-apa. Atau anak yang dianiaya ayahnya, itu lapor aja ke Pak RW, lapor ke pengurus masjid. Jangan sampai azab anak itu, baru nanti ketahuan udah pingsan. Atau pokoknya keburukan yang kayaknya nggak bisa dihindari lagi, buka saja. Yang kedua, minta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar. Selama ini kita diam-diamkan karena kita tahu sifatnya, lalu kita rembuk, kita ganti misalnya posisinya dengan cara yang halus. Supaya apa? Kemungkaran yang ia buat, kesalahan yang ia lakukan, kebiasaan buruk yang ia pakai, itu tidak lagi dia pakai, sehingga dia taubat jadinya, kembalilah dia ke jalan yang benar. Yang ketiga, istifta, meminta fatwa akan sesuatu hal. Meminta fatwa, ini gimana fatwa vaksin ini? Ya Ustaz, saya ragu nih, videonya banyak yang mati Pak. Boleh. Jangan keraguan itu dipendam sendiri. Pertama tanya ke ahlinya, ahli bidang kesehatan. Ahli bidang kesehatan diragukan juga, tanya ke ahli bidang sosial. Tengok sejarah. Atau tanya ke ulama yang bersih hatinya, mana tahu dia punya petunjuk langsung dari Allah sehingga jawabannya lebih tepat dan lebih menyegarkan untuk kita dengar. Dengan membuka aib-aib tersebut, tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Tapi kalau untuk menceritakan saja, tadi saya takut kita ingin memburukkan orang teliti mendengar, kita pula yang menjadi dicap buruk oleh orang. Mudah-mudahan kita bisa berubah pelan-pelan, step by step, sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bersih nantinya. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa